Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya Ahmad Rizal Arifan akan mempresentasikan tentang psikologi dakwah. Psikologi dakwah dibagi menjadi 9 bab. Yang bab pertama adalah pendahuluan. Bab pertama pendahuluan, yaitu poinnya adalah tujuan dakwah, tujuan psikologi dakwah, dan sasaran dakwah. Yang pertama adalah sasaran dakwah. Sasaran dakwah sehubungan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Bila dilihat dari aspek kehidupan psikologis, maka dalam pelaksanaan program kegiatan dakwah dan penerangan agama, berbagai permasalahan yang menyangkut sasaran bimbingan atau dakwah perlu mendapatkan konsiderasi yang tepat, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologis berupa masyarakat terasing, perdesaan, kota besar, dan kota kecil. Yang kedua, sasaran yang menyangkut golongan masyarakat dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat, pemerintahan, dan keluarga. Dan yang ketiga, sasaran yang berupa kelompok-kelompok masyarakat dilihat dari segi sosial kultural berupa golongan priai. Yang kedua adalah tujuan dakwah. Adapun tujuan program kegiatan dakwah dan penerangannya agama tidak lain adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama yang dibawakan oleh aparat dakwah atau penerangan agama. Oleh karena itu, ruang lingkup dakwah dan penerangan agama adalah menyangkut masalah pembentukan sikap mental dan pengembangan motivasi yang bersifat positif dalam segala lapangan hidup manusia. Yang ketiga adalah tujuan psikologi dakwah. Oleh karena itu, psikologi dakwah mempedomani kegiatan dakwah. Maka tujuan psikologi dakwah adalah memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perubahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah atau penerangan agama sesuai pola kehidupan yang dikehendaki oleh ajaran agama yang didakwahkan. Bab yang kedua adalah pelbagai perbatasan arti psikologi. Poinnya adalah definisi psikologi. Bila dilihat dari sudut terminologi, maka kata psikologi terdiri dari dua macam kata, yakni psyche berarti jiwa, dan logos yang kemudian menjadi logi berarti ilmu. Maka kata psikologi berarti ilmu pengetahuan tentang jiwa, tidak terbatas pada jiwa manusia saja, akan tetapi termasuk juga jiwa bintang sebagainya. Bab yang ketiga adalah bantuan psikologi individual dalam pengembangan psikologi dakwah, yang poinnya menerangkan tentang perkembangan psikologi individual sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu-ilmu lainnya, psikologi mengalami sejarah perkembangan yang selalu meningkat dari statusnya sebagai bagian dari filsafat lalu menjadi ilmu yang berdiri sendiri di bawah pengaruh ilmu alam sampai kepada akhirnya secara mutlak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan kelengkapannya yang berupa sistem, metode, serta objek studi ilmiah yang jelas perbedaannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Bab yang keempat adalah bantuan psikologi sosial atau kelompok dalam pengembangan psikologi dakwah. Dalam uraian
telah tersinggung bahwa psikologi dakwah selain membahas tentang kegiatan rohaniyah manusia dilihat dari aspek individualitasnya, juga menganalisis kegiatan rohaniyah manusia dilihat dari proses kegiatan dakwah, di mana psikologi dakwah memberikan petunjuk dan pengertian tentang situasi dan kondisi kejiwaan objek dakwah. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kegiatan hidupnya tidak dapat terlepas dari faktor pengaruh sosial kultural di mana ia hidup. Pengaruh demikian sangat besar artinya bagi perkembangan hidup sehari-hari, sehingga segala tingkah lakunya atau perubahan-perubahan tingkah lakunya pun senantiasa berada dalam ruang lingkupnya. Bab yang kelima adalah motivasi terhadap tingkah laku dalam proses dakwah. Di sini ada ayat yang menyatakan, yaitu yasiru wala tu'asiru basyiru wala tufanfiru, yang artinya adalah permudahlah dan jangan kamu persulit, gembiralah dan jangan kamu mengatakan sesuatu yang menyebabkan ia lari daripadamu. Hadis tersebut merupakan salah satu pesan Nabi kepada dua utusannya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz ibnu Jabal ketika hendak berangkat ke Yaman menunaikan misi dakwahnya. Banyak para ahli psikologi menempatkan motivasi pada posisi determinan atau penentu bagi kegiatan hidup individual dalam usahanya mencapai cita-citanya. Di antaranya, Hubert Bonner menyatakan bahwa motivasi adalah secara fundamental bersifat dinamis yang melukiskan ciri tingkah laku yang terarah kepada tujuan. Bab yang keenam, interaksi dan komunikasi sosial dalam proses dakwah. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Salah satu naluri manusia sebagai makhluk sosial adalah kecenderungan untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat yang disebut insting gregarious, dan salah satu bentuk manifestasi dari kecenderungan naluriah tersebut adalah apa yang disebut oleh ahli psikologi dengan interaksi sosial. Dengan demikian, maka interaksi sosial diartikan sebagai suatu bentuk hubungan atau dua orang atau lebih di mana tingkah laku seorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Yang kedua, faktor komunikasi. Komunikasi adalah suatu faktor yang penting bagi perkembangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa mengadakan komunikasi, individu manusia tidak mungkin dapat berkembang dengan normal dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, tak ada individu manusia yang hidup berkembang dengan tanpa berkomunikasi dengan lainnya. Bab yang ke-8 adalah leadership dan peranannya dalam dakwah. Yang pertama, kepemimpinan dan kepengikutannya. Masing-masing kamu adalah pengembala, dan masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap yang digembalakan. Maka pemimpin adalah pengembala dan bertanggung jawab atas gembalanya. Seorang laki-laki adalah pengembala atas keluarganya dan harus bertanggung jawab atas gembalanya. Yang kedua, berbagai pendekatan terhadap leadership. Dalam rangka memahami kepemimpinan, maka para ahli psikologi dalam penelitiannya menggunakan berbagai macam pendekatan. Pendekatan demikian ditujukan untuk memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya disebut leadership. Hal-hal apa yang menjadikan leadership itu baik dan efektif. Tingkah laku leadership yang bagaimana seharusnya dilakukan
serta akibat-akibat yang mungkin dapat timbul dari leadership yang berbeda-beda. Bab yang ke-8 adalah sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupan kelompok. Poin yang pertama adalah pengertian tentang sikap atau attitude. Oleh karena bab ini banyak menyinggung masalah sikap, maka perlu dikemukakan tentang arti sikap itu sendiri. Para ahli psikologi memberikan definisi tentang sikap antara lain adalah yang pertama, Charles Beard mengartikan sikap sebagai suatu yang berhubungan dengan penyesuaian diri seorang kepada aspek-aspek lingkungan sekitar yang dipilih atau kepada tindakannya sendiri. Yang kedua adalah Alport berpendapat bahwa sikap adalah suatu persiapan bertindak atau berbuat dalam suatu arah tertentu. Dibedakan adanya dua macam sikap, yakni sikap individual dan sikap sosial. Dicontohkan misalnya, seorang mahasiswa yang terpaksa mengikuti kuliah dari dosen yang membosankan. Menurut dorongan keinginannya, ia seharusnya meninggalkannya. Hal ini merupakan sikap individual. Akan tetapi, mengingat norma kesopanan, dia tetap duduk mendengarkannya meskipun merasa tersiksa karenanya. Bab yang terakhir, yang ke-9, yaitu sikap dan tingkah laku agamis manusia serta pengembangannya. Dari sini ada ayat yang menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dalam fitrah tersebut atau fitrah agama. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah tersebut, agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baru sejak abad 19 yang lalu, para ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan sosial tergerak untuk menyelidiki agama-agama secara ilmiah. Oleh karena itu, hasil penyelidikannya pun menggambarkan sistem berpikir ilmiah masing-masing. Namun demikian, keberbagian pandangannya menjadi khasanah ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi pemahaman seluk-beluk ajaran dan sistem nilai-nilai agama pada masa-masa selanjutnya, terutama bagi mereka yang menaruh perhatian terhadap studi agama. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.